wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Andre Wicaksono, MPD. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai bab 6 yaitu pembelajaran keterampilan berbicara. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Alhima Wardatu Unsa sebagai moderator, Renita Wulandari sebagai penyaji 1, Arifah Ena Febriana sebagai penyaji 2, dan Putri Rafika Sari sebagai penyaji 3. Baiklah, langsung saja kepada Renita Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan poin yang pertama, yaitu proses pembelajaran bicara. Bicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Pada saat berbicara, seseorang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Faktor psikologis memberikan andil yang cukup besar dalam kelancaran berbicara, seperti stabilitas emosi yang sangat mendukung. Bicara tidak lepas dari faktor neurologis, yaitu jaringan saraf yang menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga, dan organ tubuh lainnya yang ikut dalam aktivitas tersebut. Karakteristik yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran bicara menurut Purba yaitu 1. Harus ada lawan bicara. 2. Penguasaan lafal, struktur, dan kosakata. 3. Ada topik atau tema yang dibicarakan. 4. Ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya ditanyakan. Dan yang kelima yaitu memperhatikan situasi dan konteks. 1. Kemampuan dasar dalam kegiatan berbicara. Dalam kegiatan belajar bicara, kita harus mengkaji beberapa pokok permasalahan, yaitu berdialog, menyampaikan pengumuman, menyampaikan argumentasi, dan bercerita. A. Berdialog. Berdialog dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik tertentu antara dua orang atau lebih. Fungsi utama berdialog adalah bertukar pikiran, mencapai mufakat atau merundingkan sesuatu masalah. B. Menyampaikan pengumuman. Menyampaikan pengumuman berarti menyampaikan sesuatu hal yang perlu diketahui oleh halayak ramai. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pidato. C. Menyampaikan argumentasi. Salah satu proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi harus memperhatikan pendapat. D. Bercerita. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam bercerita antara lain 1. Penguasaan dan penghayatan cerita, penyelarasan dengan situasi dan kondisi. 3. Pemilihan dan penyusunan kalimat. 4. Pengekspresian yang alami. 5. Keberanian. 2. Kemampuan berbicara tingkat lanjut. Kemampuan berbicara tingkat lanjut di sekolah dasar dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah musyawarah, diskusi, dan pidato. A. Musyawarah. Musyawarah mengandung arti perundingan, yaitu membicarakan sesuatu supaya mencapai kata sepakat. Dalam suatu musyawarah yang penting adalah kepentingan orang banyak. Setiap orang mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. B. Diskusi. Neo menjelaskan bahwa diskusi ialah proses pelibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka, tertukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. C. Pidato. Sebelum melakukan pidato, hadap 1. Jumlah pendengar. 2. Tujuan mereka berkumpul. 3. Adat kebiasaan mereka. 4. Acara lain. 5. Tempat berpidato. 6. Usia pendengar.
7. Tingkat pendidikan pendengar. 8. Keterampilan hubungan batin dengan pendengar. 9. Bahasa yang bisa digunakan. Kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. B. Pengembangan keterampilan berbicara. Suhartono menyatakan bahwa aspek-aspek yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan keterampilan bicara yaitu merangsang minat untuk berbicara, latihan menggabungkan bunyi bahasa, memperkaya perbendaharaan kosakata, pengenalan kalimat sederhana, dan mengenakan lambang tulisan. Merangsang minat anak untuk berbicara dimaksudkan supaya anak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Latihan menggabungkan bunyi bahasa dimaksud supaya anak mengenal bunyi bahasa Indonesia dan mampu mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dipakai di taman kanak-kanak. Tujuan umum pengembangan keterampilan bicara ialah agar anak dapat melafalkan bunyi bahasa yang digunakan secara tepat, agar anak mempunyai perbendaharaan kata yang mampu menggunakan kalimat secara baik untuk berkomunikasi secara lisan. C. Bahan pembelajaran berbicara. Pemilihan bahan pembelajaran berbicara bergantung pada jenis keterampilan berbicara yang akan dikembangkan dalam diri siswa. Menurut Purba, kriteria pemilihan bahan atau materi sebagai berikut. A. Sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. B. Bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. C. Dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. D. Memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunsiasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. E. Dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. F. Topik kegiatan berbicara harus aktual. G. Bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. H. Kegiatan pembelajaran di kelas yang menarik. I. Menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa. J. Memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Pemilihan materi pembelajaran berbicara seharusnya sesuai dengan butir-butir materi yang telah dicarikan di dalam standar isi. Selain itu, pemilihan materi juga disesuaikan dengan tingkat kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi yang melingkupi, serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap tingkat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan disampaikan oleh Putri Rofikasari. Kepada Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi yang selanjutnya yaitu D. Strategi pembelajaran berbicara. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode, yaitu yang pertama metode ceramah untuk penuturan bahan ajaran secara lisan. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode ini sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar, dan merupakan metode penyaji pelajaran dengan memperagakan dan mempertemukan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan. Yang ketiga, metode diskusi, yaitu suatu cara penugasan bahan ajaran melalui wahana tukar pendapat dan informasi. Yang keempat, metode tanya-jawab, suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk pertanyaan dan masih banyak lagi metode yang lain, seperti metode penugasan, eksperimen, widyawisata, bermain peran pemeran, permainan, latihan, cerita, dan simulasi. Materi yang selanjutnya, E. Penilaian dalam pembelajaran berbicara. Penilaian keterampilan berbicara siswa digunakan untuk mengetahui sejauh mana mereka mampu atau terampil dalam berbicara. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian keterampilan berbicara secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu kebahasaan dan non-kebahasaan.
Menurut Ahmad Rofiuddin dan Darmiati Zuhdi, aspek penilaian berbicara diantaranya meliputi yang pertama, pemerataan kesempatan berbicara, yang kedua, keterarahan pembicaraan, yang ketiga, kejelasan bahasa yang digunakan, keempat, kebakuan bahasa yang digunakan, kelima, penalaran dalam berbicara, keenam, kemampuan menggunakan ide saling menghargai, ketujuh, kemampuan menarik kesimpulan, kedelapan, kesopanan dan saling menghargai, kesembilan, keterkendalian proses berbicara, ke-10 ketertiban berbicara, ke-11 kehangatan dan kegairahan dalam berbicara, ke-12 pengendalian emosi, dan yang selanjutnya yaitu alat penilaian dalam berbahasa. Alat penilaian dalam berbahasa terdiri dari yang pertama tekanan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Selanjutnya skala penilaian. Ada 3 jenis skala penilaian, yaitu yang pertama numerical rating skala, yang kedua graphic rating skala, dan yang ketiga descriptive rating skala. Baiklah, hanya itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan bagi audiens yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya pada kolom komentar. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.